Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8 penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi imla lama atau scriptio de factiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagai besarnya hanya merupakan hal bersifat teknis dari bentuk ortografi, inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru Scriptoplena. Bisa ditarik dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Mashafi Ahlal Amsor. Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Berstrasser menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Uraian dalam paragraf berikut sebagai besarnya didasarkan pada daftar tersebut. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks syak, qarina, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut. Penulisan ta sebagai pengganti ta dalam kata-kata naat di 11:4 rahmat, di 7:4 imroat, di 7 tempat anta, di 5 tempat laknat, dalam 36124 al-maksiyat dalam 58 8-9 kalimat dalam 7 ayat 137 Abu Qaitu dalam 11:8 Korot dalam 28:9 Kokorot dalam 30-30 Syajarat 44-3 Jannat dalam 56-58 Ibnat dalam 66-12. Di berbagai tempat lainnya tidak dapat dipastikan apakah kata termaksud berbentuk tunggal atau jamak yang dalam kebanyakan kasus hanya ditulis ta, misalnya kata kalimat dalam 6-119-10-96 yang dibaca para qurra Damaskus dalam bentuk jamak kalimat, sementara qurra kata lainnya membaca dalam bentuk tunggal kalimah. Demikian pula kata ayat dalam 949 dan kata Tamarat dalam 4147 yang dalam bacaan Hafs an Ashim dibaca dalam bentuk jamak, tetapi dalam bacaan lainnya dalam bentuk tunggal. Huruf waw dan ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata wasol. Kasus penghilangan huruf ya ditemukan di 15 tempat. Sawfa yu'tallah dalam 446. Partikel ada harf bahasa Arab digunakan dalam pengucapan dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya. Dalam ortografi Al-Quran, hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan, tetapi tampaknya tidak ada aturan yang baku atau kaku tentangnya seperti ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi terdapat penulisan mimma yang digabung di hampir keseluruhan teks Al-Quran, tetapi 3 tempat ditulis terpisah. Mengaku melihat kasus penulis semacam itu dalam tulisan tangan manuskrip Utsmaniyah dan Jamar Kashiri tidak mempermasalahkan kebenarannya, tetapi Al-Dani mengatakan tidak pernah menemukan kasus tersebut dalam berbagai naskah Al-Quran. Tulisan tangan bergestur membenarkan pandangan Al-Dani dan mengemukakan bahwa bentuk penulisan semacam itu tidak pernah muncul dalam berbagai fragmen Al-Quran berkasrah kufi yang ada. Huruf-huruf vokal waw dan ya yang alif waw dan ya yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Satu penghilangan huruf alif di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografis paling menonjol
Dalam tulisan Kufi, tulisan yang digunakan pada masa paling awal untuk menyalin Al-Quran. Jadi kata-kata seperti Ar-Rahman atau kitab biasanya disalin dengan Ar-Rahman dan Katabah secara berturut-turut. Demikian pula penulisan huruf vokal alif dalam akhir pula ada akhiran dua ain dan lainnya juga dihilangkan. Partikel-partikel tertentu seperti partikel ya, partikel h sering kehilangan alif dalam penulisannya. Misalnya ya ayuha menjadi ya ayuha untuk partikel ya, dan ha antum menjadi hantum. Untuk kasus penghilangan huruf alif ini menjelaskan bahwa orang-orang Mekah, demikian juga kebanyakan orang Arab lainnya, merujuk secara global menjadi yakni dari pangkal tenggorokan dan mengucapkan sebagai itu. Penulisan ini juga terdapat dalam sejumlah manuskrip, misalnya penulisan akhtoana sebagai akhtoana, rotum sebagai totum, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil, hafaz sabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.